Newcastle United akhirnya mendapat rekrutan pertamanya musim panas ini. The Magpies baru saja merampungkan transfer Anthony Elanga. Elanga didatangkan dari Nottingham Forest dengan banderol 52 juta pound atau sekitar 1,1 triliun rupiah, Sabtu tanggal 12 Juli tahun 2025, dini hari WIB. Elanga dikontrak 5 tahun. Kehadiran Elanga memang dibutuhkan oleh Newcastle untuk memperkuat lini serang mereka. Apalagi Elanga sudah jadi incaran Newcastle sejak musim panas 2024, tapi Forest menolak menjualnya. Dari total 1,1 triliun rupiah itu, Forest akan menyerahkan sekitar 15% atau sekitar 5 juta pound kepada Manchester United. Sebab, MU menyelipkan klausul profit saat menjual Elanga seharga 15 juta pound tahun 2023. Ada kabar baik buat Manchester United. Penyerang andalan mereka, Marcus Rashford, dikabarkan menjadi target serius Barcelona dalam bursa transfer kali ini. Meski begitu, Rashford sebenarnya bukan target utama Barcelona. Pemain 26 tahun itu hanya menjadi pilihan ketiga El Blaugrana. Awalnya, Barcelona lebih ingin merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun, sang pemain memutuskan untuk bertahan di klubnya. Sementara target kedua mereka adalah Luis Diaz. Sayangnya, Liverpool menolak tawaran Barcelona, sehingga mereka pun beralih ke opsi ketiga, Marcus Rashford. Setan Merah hanya mau melepas Rashford dengan bayaran sekitar 40 juta euro. Selain itu, mereka lebih memprioritaskan opsi penjualan permanen ketimbang peminjaman. Raul Asensio merasa tampil buruk dalam menjaga pertahanan Real Madrid selama Piala Dunia Antar Klub 2025. Dia pun meminta maaf di media sosial. Asensio membuat 2 blunder di 2 laga fase grup. Dia menyebabkan Madrid mendapatkan hadiah penalti saat melawan Al Hilal dan diganjar kartu merah saat melawan Pachuca. Setelah menjalani hukuman kartu merah, Asensio dibiarkan oleh pelatih Xabi Alonso di bangku cadangan saat melawan Juventus pada fase 16 besar. Asensio juga cuma main 5 menit dalam keberhasilan Los Blancos mendepak Borussia Dortmund di perempat final. Paris Saint-Germain menang mudah atas Inter Milan dan Real Madrid. Bek Chelsea Levi Colwill memperingatkan PSG, timnya tidak akan seperti kedua klub tersebut. Colwill menegaskan, Chelsea punya permainan yang berbeda dari Inter ataupun Madrid. The Blues akan berupaya menjungkalkan PSG. Aksi vandalisme terjadi di kota London. Ramai-ramai bertuliskan di tembok-tembok, Arteta out. Seruan buat Arsenal untuk pecat manajer Mikel Arteta. Dilansir dari Express, aksi itu terjadi di kawasan North London. Banyak tulisan, Arteta out, dari di tembok-tembok, sampai jembatan. Beberapa spanduk juga terbentang dengan isi pesan yang sama. Diyakini, para penggemar Arsenal gerah dengan Mikel Arteta. Bukan cuma kerang prestasi, aktivitas transfer The Gunners di bawah komando Arteta dipertanyakan para penggemarnya sendiri. Teranyar, mereka tidak puas dengan deal pembelian Noni Madueke dari Chelsea. Rodrigo De Paul dikabarkan didekati oleh Inter Miami. Javier Mascherano, selaku pelatih Inter Miami, bilang begini. ESPN sebelumnya melaporkan bahwa salah satu pemilik Inter Miami berangkat ke Madrid untuk negosiasi dengan Atletico Madrid untuk transfer De Paul. Gelandang Atletico itu masih punya kontrak 1 tahun dan belum diperpanjang. Agar bisa mendatangkan De Paul, Inter Miami perlu melepas satu di antara 3 pemain khususnya, yakni Lionel Messi, Jordi Alba, dan Sergio Busquets. Ketiga pemain itu diperbolehkan memiliki bayaran di luar batas salary cap yang ditetapkan MLS. Conor Gallagher dikabarkan berpotensi meninggalkan Atletico Madrid. Dia sedang dalam incaran Newcastle United. Menurut laporan Mundo Deportivo, Newcastle mengincar Gallagher. Pemain berusia 25 tahun itu disebut-sebut favorit manajer Newcastle, Eddie Howe. Jika Atletico mengizinkan Gallagher pergi, setidaknya klub butuh 42 juta euro dari Newcastle. Angka itu sama seperti saat Atletico mendatangkan Gallagher dan setidaknya menjadi batas minimum untuk The Magpies. Kenan Yildiz mendapatkan kesempatan yang banyak di Juventus sepanjang musim 2024/2025. Pemain asal Turki itu bisa menjadi tumpuan lini serang di musim 205/2026. Yildiz adalah jebolan Juventus Next Gen. Dia memulai debut profesionalnya di musim 2023/2024 dan mencatatkan 32 laga dengan 4 gol. Kepercayaan terhadap Yildiz meningkat di musim 2024/2025. Dia membuat 52 laga dengan mengemas 12 gol dan 9 assist. Nah, lini serang Juventus saat ini masih dalam situasi yang tak menentu untuk menatap musim 2025/2026. Yildiz, yang berusia 20 tahun, adalah aset berharga untuk Juventus. Mantan pemain dari tim muda Bayern Munich itu adalah acuan untuk lini serang Juventus di musim mendatang. Liverpool resmi mempensiunkan nomor 20 yang sebelumnya dipakai Diogo Jota.
Bagi The Reds, nomor itu selamanya milik Jota. Sudah lebih dari sepekan sejak Jota meninggalkan dunia untuk selama-lamanya setelah jadi korban kecelakaan mobil di Spanyol, bersama adiknya Andre Silva. Ucapan duka dan tribute untuk Jota mengalir sampai saat ini. Atas segala sumbangsi Jota selama memperkuat Liverpool, manajemen akhirnya mempensiunkan nomor 20. Tidak cuma di tim senior, namun di seluruh level usia, termasuk tim wanita dan akademi. Victor Gyökeres dilaporkan mangkir dari latihan pramusim Sporting CP. Hal ini dilakukan Gyökeres untuk memaksa klub menjualnya ke Arsenal. Dikutip dari Daily Mail, Arsenal memberikan tawaran nilai transfer sebesar 65 juta pound ditambah dengan bonus yang dibayarkan mendatang senilai 15 juta euro untuk Gyökeres. Namun, Sporting bersikukuh hanya akan melepas Gyökeres jika ada yang menebus nilai transfernya sebesar 70 juta euro. Sikap Sporting tak kunjung melunak dengan penawaran Arsenal. Hal ini dikabarkan membuat Gyökeres yang sudah ngebet pindah ke Emirates Stadium geram. Dikutip dari The Athletic, Gyökeres mangkir dari latihan pramusim Sporting pada Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025 waktu Portugal. Mantan pemain Coventry City ini disebut merasa dikhianati dengan sikap Sporting CP ini. Suasana di internal Real Madrid dilaporkan sedang tidak baik-baik saja. Masa depan salah satu bintang utamanya, Vinicius Junior, kini secara mengejutkan berada dalam tanda tanya besar. Proses perpanjangan kontrak Vinicius yang sebelumnya diyakini sudah aman kini justru macet total. Pihak klub menunda finalisasi, sementara sang pemain juga tidak menunjukkan niat untuk terburu-buru menandatanganinya. Situasi pelik ini menjadi angin segar bagi klub-klub kaya raya dari Arab Saudi. Mereka yang sudah lama meminati Vinicius kini mendapat dorongan besar untuk melancarkan godaan mereka. Real Madrid hampir merampungkan transfer kelima mereka musim panas ini setelah mencapai kesepakatan penuh dengan Ibrahima Konate, menurut laporan. Klub ibu kota Spanyol itu telah menyatakan kesiapannya untuk membayar 950 rupiah miliar sesuai permintaan Liverpool, dan kesepakatan diyakini akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Sang pemain pun telah menyampaikan keinginannya untuk mengenakan seragam putih Real Madrid, dan tak mempertimbangkan opsi lain, membuatnya menolak pembaruan kontrak di klubnya. Kiper veteran Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, kembali menjadi topik hangat di Galatasaray, klub raksasa Turki yang ingin datangkan kiper baru di bursa transfer musim panas ini. Diungkapkan jurnalis Turki, Serhan Turk, raksasa Turki tersebut diyakini sedang pertimbangkan transfer untuk datangkan kiper internasional Jerman tersebut musim panas ini. Hal ini menyusul munculnya pemberitaan bahwa Barca tak akan memaksa ter Stegen keluar dari Camp Nou, dengan cara membekukannya dari tim. Faktanya, ter Stegen tetap akan mendapat kesempatan untuk perjuangkan posisinya di dalam skuad Blaugrana musim depan. Namun, ia telah mendapat penjelasan bahwa Joan Garcia dan Wojciech Szczesny lah yang akan tetap menjadi pilihan utama Barca musim depan. The Gunners siap aktif di bursa transfer musim panas demi mengakhiri puasa gelar Premier League. Kini Arsenal dikabarkan tengah bersiap menghubungi ketua Crystal Palace, Steve Parish, terkait rencana transfer Eberechi Eze. Namun, Palace bersikeras tidak akan melepas sang pemain di bawah nilai klausa rilis sebesar 67,5 juta pound. The Guardian melaporkan bahwa Arsenal siap mempercepat proses negosiasi untuk mendapatkan Eze, yang memiliki klausa pelepasan sebesar 67,5 juta pound di kontraknya. Jika merapat ke Emirates, Eze tentu akan berharap menjadi starter reguler, terutama karena ingin mengamankan tempat di skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026. Jelang dimulainya pramusim, Liverpool dikabarkan tengah merancang manuver transfer untuk mendatangkan winger milik Newcastle United, Anthony Gordon, sebagai langkah antisipasi kepergian Luis Diaz. Menurut laporan dari Football Insider, manajemen The Reds sedang mempersiapkan langkah konkret untuk memboyong Anthony Gordon. Winger berusia 24 tahun itu disebut-sebut tertarik pindah ke Anfield, walau ia masih terikat kontrak panjang hingga tahun 2030 bersama Newcastle. Namun, klub pemilik kabarnya mematok harga 100 juta pound untuk sang pemain. Meski Gordon tidak akan dilepas dengan harga murah, ada kemungkinan Newcastle United mempertimbangkan penjualan demi menyeimbangkan skuad dan mendanai pembelian pemain baru. Bursa transfer musim panas Liverpool semakin menarik setelah muncul kabar bahwa Eintracht Frankfurt telah mendatangkan striker baru, membuka jalan bagi The Reds untuk merekrut Hugo Ekitike. Ekitike dinilai sebagai sosok penyerang modern. Selain tajam di depan gawang, ia juga mampu menahan bola, membuka ruang, dan menciptakan peluang untuk rekan-rekannya. Hal ini membuat Liverpool melihatnya sebagai opsi jangka panjang, sekaligus solusi jangka pendek ketika Mohamed Salah absen di Piala Afrika awal tahun depan. Sejak awal musim panas, Frankfurt mematok harga 100 juta euro, sekitar 86 juta pound untuk Ekitike. Namun menurut TBR Football, situasi bisa berubah setelah kedatangan Burkhardt.
Ada keyakinan di Inggris bahwa Frankfurt tidak akan ngotot mempertahankan harga tersebut. Arsenal dikabarkan telah memutuskan bahwa mereka bersedia menjual penyerang Gabriel Martinelli musim panas ini di tengah minat dari klub-klub Arab Saudi. Dana penjualan akan digunakan untuk mendatangkan Eberechi Eze. Football Insider mengklaim bahwa Arsenal akan menerima tawaran di kisaran 70 juta pound untuk sang penyerang, dan penjualannya kemudian akan digunakan untuk mengejar Eberechi Eze. Raksasa Liga Pro Saudi, Al Hilal, dikabarkan siap bersaing dengan Manchester United untuk mendatangkan Moise Kean dari Fiorentina pada musim panas tahun ini. Dilansir dari Calcio Mercato, Al Hilal dilaporkan telah melakukan kontak langsung dengan perwakilan Moise Kean dan menunjukkan kesiapan untuk mengaktifkan klausul rilisnya senilai 52 juta euro sebelum tenggat waktu tanggal 15 Juli. Klub raksasa Arab Saudi, yang kini dilatih oleh Simone Inzaghi, sangat menginginkan striker Italia tersebut untuk memimpin lini depan mereka setelah berhasil mendatangkan Theo Hernandez. Pergerakan cepat ini menandai fase krusial dalam bursa transfer musim panas, dengan Manchester United juga dikabarkan mengintai situasi sang pemain. Fenerbahce dikabarkan mulai melakukan pergerakan untuk mendatangkan gelandang Tottenham Hotspur, Yves Bissouma, pada bursa transfer musim panas tahun ini. Gelandang Tottenham Hotspur, Yves Bissouma, dikabarkan menjadi target utama raksasa Turki, Fenerbahce, dengan negosiasi transfer yang kini telah dimulai. Jose Mourinho secara pribadi tertarik untuk membawa pemain internasional Mali tersebut ke Istanbul, menandai potensi kepindahan mengejutkan di bursa transfer musim panas ini. Bayern Munich harus menerima kekecewaan karena tawaran yang mereka ajukan untuk mendatangkan Nick Woltemade mendapatkan penolakan dari Stuttgart. Bayern Munich dilaporkan kembali terpukul di bursa transfer setelah tawaran sebesar 40 juta euro untuk penyerang Stuttgart, Nick Woltemade, ditolak mentah-mentah. Situasi ini menambah daftar panjang tantangan transfer bagi raksasa Bavaria tersebut, yang kini menghadapi tekanan besar untuk mendatangkan pemain baru di tengah krisis cedera pemain kunci. Menurut laporan The Sun, mantan pemain Brighton tersebut telah mengadakan pembicaraan dengan manajer Fenerbahce, Jose Mourinho, yang berhasil meyakinkan sang pemain untuk bergabung dengannya di Turki setelah menjelaskan visi dan proyeknya. Meskipun sebelumnya dilaporkan bahwa Leandro Trossard bahagia di Emirates Stadium, ia kini siap memulai babak baru setelah pembicaraan perpanjangan kontrak dengan klub London Utara tersebut menemui jalan buntu. Arsenal dikabarkan akan menerima tawaran senilai 20 juta euro untuk Trossard, mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun. Raksasa Premier League, Chelsea, dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Bournemouth terkait transfer George Petrovic pada musim panas tahun ini. Kiper Chelsea, George Petrovic, dikabarkan akan segera merampungkan kepindahannya ke Bournemouth dengan nilai transfer 25 juta pound dan kontrak berdurasi 5 tahun. Kesepakatan penuh antara kedua klub telah tercapai, dan Petrovic dijadwalkan menjalani tes medis pada pekan depan. Kepindahan ini menandai langkah signifikan bagi The Cherries dalam memperkuat lini belakang mereka, terutama setelah Bournemouth mempercepat negosiasi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kembalinya Kepa Arrizabalaga ke Stamford Bridge. Andre Onana mengalami cedera dan akan melewatkan pramusim Manchester United, MU akan mempertimbangkan opsinya. Onana dikabarkan cedera hamstring pekan ini setelah skuad MU kembali ke pusat latihan MU di Carrington. Para pemain setan merah kembali awal pekan ini untuk memulai pramusim dan tur ke Amerika Serikat. Laporan Telegraph mengungkap bahwa kiper 29 tahun itu diperkirakan menepi 6-8 pekan, MU pun terancam tanpa kiper utamanya saat memulai Premier League menghadapi Arsenal pada tanggal 17 Agustus mendatang. MU diyakini membuka diri terhadap tawaran klub lain untuknya. AS Monaco sempat dikabarkan meminatinya. Di sisi lain, MU sudah dihubungkan dengan kiper Aston Villa Emiliano Martinez yang berstatus free agent. Selain itu ada pula rumor seputar Gianluigi Donnarumma, yang memasuki tahun terakhir dalam kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Victor Gyökeres mengakui amat berhasrat kembali ke Premier League. Ia punya urusan yang belum selesai dengan liga itu. Setelah 2 musim di Sporting, Gyökeres menginginkan tantangan baru. Kembali ke Inggris adalah mimpi besarnya saat ini karena ia punya bisnis yang belum terselesaikan di sana. Pemain 27 tahun itu merupakan mantan pemain Brighton dan Hove Albion, tapi belum sempat mencicipi laga Premier League, 3,5 musim bersama Brighton, ia malah dipinjam-pinjamkan ke St. Pauli di Divisi 2 Liga Jerman lalu ke Swansea City dan Coventry City di Championship. Bersama Coventry lah ia mulai menemukan pijakan, hingga berkembang bersama Sporting. Kini ia berambisi kembali ke Premier League untuk membuktikan diri. Manchester United mulai serius mempertimbangkan opsi mendatangkan kiper baru di bursa transfer musim panas ini.
Setan Merah dikabarkan tertarik pada kiper Botafogo, John Victor, sebagai solusi sementara menggantikan Andre Onana yang cedera. Ketertarikan MU semakin besar setelah mengetahui klausul rilis Victor yang relatif murah. Meski masih terikat kontrak dengan Botafogo hingga Desember tahun 2028, klausul rilisnya hanya bernilai 5,9 juta pounds. Harga ini sangat terjangkau untuk klub dengan kondisi keuangan yang kurang apik seperti MU saat ini dan mereka dikabarkan siap menebus klausul itu. Kabarnya, Botafogo tidak akan mempersulit kepindahan kiper mereka itu. Klub asal Rio de Janeiro tersebut bahkan dikabarkan telah mulai mencari calon pengganti Victor, karena mereka yakin sang kiper akan segera hengkang.